Pemirsa, seorang anak berusia 8 tahun dibawa oleh wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor di perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya diajak berkeliling oleh pelaku, cincin emas korban juga dirampas. Dari rekaman kamera pengawas, salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, nampak korban seorang bocah berusia 8 tahun dan pelaku tengah melintas dengan dibonceng sepeda motor. Korban saat itu diajak oleh seorang wanita yang tak dikenal saat bermain tak jauh dari rumah, berkeliling sebelum dibawa kabur dari area perumahan. Saat itu, pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic berwarna merah mengikuti korban hingga akhirnya menghampiri korban dengan menanyakan perihal sekolah korban. Pelaku kemudian meminta korban untuk menemaninya naik motor. Saat sudah berada sejauh 3 km, korban diturunkan dan cincin emas yang menempel di jari korban dirampas pelaku. Anak saya karena udah polos, dipaksa juga sama ibu-ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa dibawa sampai ke daerah Meruya Residen. Dia turunin di situ dan emasnya tuh, cincin emasnya tuh diambil sama dia. Saat ini, korban sudah kembali ke rumah. Orang tua korban berharap kepolisian sektor Kembangan, Jakarta Barat dapat segera menangkap pelaku agar tak terjadi kasus ini kepada korban lainnya. Di Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 orang DPO kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan beberapa orang warga sipil. Sama dengan DPO sebelumnya yang berinisial HE, 3 DPO ini juga berperan sebagai pemilik situs judi online serta mengelola ribuan web judi online. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 orang DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Ketiganya, B, BK, dan HF ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri. Sama dengan penangkapan DPO HE, ketiganya berperan sebagai pemilik web judi online serta pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, penyidik turut menyita barang bukti 3 ponsel, 3 kartu ATM, serta uang tunai senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing. Adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap 22 orang tersangka, yang mana 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta 13 orang masyarakat sipil. Selain itu, penyidik masih memburu 3 DPO lainnya berinisial A, C, dan BS. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, warga Jalan Lodan dalam 1 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan kerangka tulang manusia. Ya, kerangka pertama kali ditemukan pekerja saat menggali tanah untuk proyek septic tank. Inilah video amatir saat para pekerja galian menemukan sejumlah kerangka tulang manusia di Jalan Lodan dalam 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Para pekerja kemudian melapor ke warga sekitar dan RT setempat serta membersihkan tulang belulang tersebut. Kerangka tulang manusia ini ditemukan para pekerja saat menggali tanah sedalam 1 meter lebih 75 cm untuk proyek septic tank. Atas penemuan kerangka manusia ini, RT setempat langsung melaporkan ke pihak kepolisian sektor Pademangan, Jakarta Utara. Kalau dibilang tulang belulang warga ya saya udah 60 tahun di sini, nggak ada. Belum ada warga yang merasa kehilangan? Belum ada. Oke. Dulunya apa sih Mbak? Tempat apa Pak? Gimana? Ya bisa jadi ya kita kan di waktu zaman itu kan masih jajahan Belanda ya. Kita kan dekat juga dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita nggak tahu tuh.
Jadi begitu menggali ada kayak kayu, kata dia orang tulang. Cuman saya tuh penasaran, saya cuci ternyata tulang gitu kan. Masnya belum ketemu Mas Terus ya. dipacul, ada lagi dikumpulin lah kemarin. Selanjutnya kerangka manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tanggul penahan bibir sungai di kawasan Jalan Industri Dalam Bandung ambruk. Akibatnya belasan warga mengungsi dan 2 rumah di bantaran sungai rusak berat. Dalam rekaman video amatir, terlihat sebuah tanggul penahan bibir Kirmir ambruk di kawasan Jalan Industri Dalam, Kota Bandung. Akibat kejadian tersebut, seorang warga tercebur bersama motornya saat melintas di lokasi kejadian. Beruntung, warga tersebut hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi warga sekitar. Saat kejadian, tidak ada tanda-tanda akan terjadi longsor. Kini, belasan warga harus mengungsi dan 2 rumah rusak berat akibat ambruknya Kirmir. Petugas kepolisian dibantu Diskar PB Kota Bandung langsung mengamankan lokasi kejadian serta mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah. Udah ngerasain bahwa ada pergeseran, sama katanya ini kayaknya ada pergeseran deh. Belum berapa lama ngomong gitu udah. Kini petugas juga masih mengevakuasi material longsor di bantaran sungai agar air tidak masuk ke pemukiman. Warga juga berharap pemerintah setempat dapat membantu memperbaiki agar warga bisa kembali ke wilayahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang digunakan sebagai gudang penampungan anjing digerebek polisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, diduga hasil penyelundupan, petugas mengamankan 2 orang dan menemukan 64 ekor anjing yang dibungkus ke dalam karung. Polisi menggerebek sebuah rumah di Dusun Trembelang, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilik rumah tak berkutik saat polisi memeriksa ke dalam rumah. Polisi menemukan 64 ekor anjing yang dibungkus ke dalam karung dalam posisi terikat tali di salah satu ruangan. Puluhan anjing yang diduga didapatkan dari Bali ini rencananya akan diselundupkan ke wilayah Solo Raya menggunakan angkutan truk. Nantinya, anjing-anjing ini akan dijual dagingnya ke sejumlah pedagang untuk diolah dan dikonsumsi. Penggerebekan ini berawal setelah komunitas pecinta anjing membututi sebuah truk penuh dengan anjing yang menuju Jawa Tengah sejak dari wilayah Gilimanuk, Pulau Bali hingga ke rumah tersebut. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 2 orang yang diduga pelaku penyelundupan anjing. Penyelundupan dari Bali, di mana daerah yang zona merah, anjing tidak boleh keluar dari Bali dan tidak boleh masuk dari Bali karena Bali masih rabies, masuk kawasan zona merah rabies. Tapi ternyata mereka bisa membawa anjing untuk diselundupkan dan diperjualbelikan ke Solo untuk dikonsumsi. Rencananya akan dikirim ke Solo. Anjing tersebut berjumlah 64 ekor, didapat dari Bali, transit di rumah penampungan Trembelang milik saudara Samiji. Guna proses penyelidikan, sopir dan pemilik rumah kini diamankan tim unit Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. Puluhan anjing ini diperoleh dari sejumlah warga di Pulau Bali dengan harga Rp150.000 per ekornya dan akan dijual ke pembeli dengan harga Rp200.000. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Aku Kevin. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Jalan Lakhtar Koja, Jakarta Utara hangus terbakar. Ya, pemilik rumah yang berusia 77 tahun ditemukan tewas terbakar di dalam kamar mandi rumah. Api dengan cepat membakar sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Register Koja, Jakarta Utara Minggu dini hari. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini mengakibatkan seorang pemilik rumah, Abdul Hamid, 70 tahun, tewas terbakar. Jenazah korban yang tinggal sendirian di rumah ditemukan dalam posisi telungkup di dalam kamar mandi. Terbakar rumah kontrakan, luasnya 5
3 ke 8 meter. Satu rumah kontrakan? Satu rumah kontrakan. Itu ada korban atau gimana sih, Pak? Ada korban, ada satu korban pemilik kontrakan, ya yang beliau tinggal sendiri, nggak ada siapa-siapa, cuma beliau sendiri aja. Polsek Koja Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang menyebabkan tewasnya pemilik rumah. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terlibat baku hantam di luar gedung pada saat acara debat kandidat yang kedua berlangsung. 3 orang terluka terkena lemparan batu. Aksi saling lempar batu dan saling pukul terjadi antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi saat acara debat kedua kandidat berlangsung. Kericuan terjadi karena kedua massa pendukung saling bully dengan menggunakan pengeras suara di luar gedung debat sehingga terjadi bentrok. Guna mencegah kericuan semakin membesar, polisi dan TNI langsung memukul mundur kedua massa agar suasana debat kandidat tetap berjalan dengan aman. Akibat peristiwa yang terjadi, 3 orang dari kedua massa terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Jadi saling bully antara massa masing-masing paslon yang akhirnya terjadi suatu keributan. Salah satunya ada 3 korban yang sampai saat ini diketahui adanya pelemparan batu. Usai kejadian, polisi melakukan penjagaan ketat di perbatasan desa agar tidak terjadi keributan lebih besar lagi. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu malam. Kedatangan Prabowo Subianto disambut pasukan tentara jajar kehormatan. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan memberikan hormat kepada para pasukan jajar kehormatan usai mendarat di Rio de Janeiro, Brazil. Beberapa pejabat tinggi menyambut kedatangan Prabowo di Bandara Base Aéreo de Galeão atau Rio de Janeiro, Brazil ini, yakni Dubes Brasil untuk Republik Indonesia Jorge Monteiro Prata, Dubes Republik Indonesia untuk Brazil Edi Yusuf, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia, Kolonel Infantri Rizal Aswam Amanda. Setelah prosesi penyambutan, Prabowo Subianto bergegas masuk ke dalam mobil untuk menuju hotel tempatnya beristirahat. Kehadiran Prabowo Subianto di Brazil ini sebagai lawatan lanjutan untuk menghadiri acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Sebelumnya Prabowo Subianto bertandang ke China, Amerika Serikat, dan Peru. Pemirsa, puluhan warga Indonesia di Brazil antusias menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto Sabtu malam. Mereka menyiapkan buket bunga untuk diberikan kepada Prabowo setibanya di Brazil. Puluhan warga negara Indonesia di Brazil antusias menyambut kedatangan Prabowo Subianto. Mereka tetap semangat meski telah menunggu selama 3 jam untuk dapat melihat langsung Presiden. Salah satu warga Indonesia asal Jawa Tengah yang telah lama tinggal di Brazil mengaku sangat bangga bisa melihat langsung kehadiran Presiden Prabowo tiba di Rio de Janeiro. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Brazil kali ini untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Kami bangga untuk bisa menyambut kedatangan Pak Prabowo sebagai presiden baru ya dari Indonesia. Saya kira dia bisa mewakili negara Indonesia di dalam G20 ya. Ya, senang banget ya, sangat antusias untuk menyambut presiden kita Prabowo Subianto. Meskipun udah larut malam, tapi kita tetap senang dan mudah-mudahan pada KTT G20 ini beliau bisa membuat Indonesia berkontribusi lebih untuk menyelesaikan masalah global ekonomi ini G20. Jujur pertama kali ketemu presiden ya, senang banget dan kesempatan yang luar biasa banget bisa ketemu langsung dan jabat tangan langsung sama Pak Prabowo. Selamat datang di Rio de Janeiro.
Mudah-mudahan bisa ke depannya lebih membawa hal-hal yang lebih positif untuk negara Indonesia. Sebelum terbang ke Brazil, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rangkaian KTT APEC 2024 di Peru. Dalam KTT tersebut, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan sejumlah negara dan mensikapi perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Presiden Prabowo Subianto merampungkan sejumlah agenda penting dan menghadiri KTT APEC 2024 di kota Lima, Peru. Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa negara untuk memajukan sektor ekonomi hingga terapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Forum KTT APEC 2024 dihadiri 21 pimpinan negara menyoroti 3 isu prioritas, yaitu perdagangan dan investasi, digitalisasi, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Ya, saya kira kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Kita ke informasi pilkada pemirsa. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjalani debat ketiga yang digelar KPU di Jakarta jelang pilkada 2024. Ya, dalam debat yang juga merupakan debat terakhir ini mengambil tema lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim. Tema debat ketiga Pilgub Jakarta 2024, lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, terbagi dalam beberapa subtema, meliputi penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan. Selain itu, debat juga membahas pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyoroti beberapa persoalan yang masih menjadi PR dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pendistribusian air bersih misalnya, saat ini baru mencapai 44%. Pasangan Pram Dul berjanji akan mendistribusikan air bersih bagi seluruh warga Jakarta, menata perkampungan, dan menyediakan hunian yang terjangkau. Langit tanpa polusi, sanitasi bersih, dan lingkungan asri adalah hak warga Jakarta. Dalam menurunkan gas emisi, Pram akan mengoptimalkan penggunaan kendaraan listrik untuk alat transportasi warga. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menekankan banyaknya masalah yang dirasakan saat ini merupakan akumulasi ketidakadilan tata ruang, politik tata ruang, politik segregasi dari zaman kolonial. Karenanya, pasangan Ridho hadir dengan inovasi untuk mengadilkan kembali tata ruang. Di antaranya dengan program renovasi rumah, hunian vertikal bagi Gen Z, penanganan banjir dan sampah, penyelesaian masalah polusi, hingga pembangunan pusat ekonomi di seluruh wilayah Jakarta, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menekankan slogan Jakartaku aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharma Kun akan menghadiahkan kepada warga Jakarta dengan 10 aman dan 5 mandiri, yakni mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air bersih, dan mandiri energi. Selain itu juga aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu RI bersama Komisi Pemilihan Umum RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Kemen PPA pada Minggu pagi mendeklarasikan kampanye pilkada damai di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Selain mengkampanyekan pilkada damai, mereka juga mengajak kaum perempuan untuk berani ikut mengawasi pelaksanaan pilkada, mengingat lebih dari 50% pemilih adalah kaum perempuan.
Kampanye Pilkada Damai 2024 dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Fauzia dan Wakil Menteri PPA Veronika Tan, diawali dengan jalan santai. Bertajuk Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih bersama lawan diskriminasi. Kampanye Pilkada Damai diisi dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh Bawaslu, KPU, serta Kementerian PPA. Kampanye Pilkada Damai 2024 digelar untuk meminimalisir potensi terjadinya kekerasan hingga intimidasi terhadap para pemilih perempuan di Pilkada 2024. Bila ditemukan unsur pidana, Bawaslu pun memastikan akan menyampaikan hal tersebut ke Sentra Gakumdu. Ya, kita meminimalisir sekecil mungkin kekerasan terhadap perempuan seperti intimidasi karena kurangnya pengetahuan perempuan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya. Para pemilih perempuan bisa bebas dalam melakukan hak pilihnya maupun hak dipilihnya, baik hak memilih maupun hak dipilih. Pemirsa, mendengarkan curhatan warga menjadi salah satu strategi kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil Suswono dengan bertemu langsung masyarakat, pasangan Ridho dapat memahami berbagai persoalan dan juga masalah yang dihadapi warga sehingga akan diimplementasikan melalui program kerja. Di penghujung masa kampanye Pilkada serentak 2024, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono semakin intensif menyapa masyarakat Jakarta. Kali ini Suswono menggelar diskusi dengan masyarakat khususnya kaum mak-mak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beragam curhatan pun disampaikan utamanya mengenai pemberdayaan UMKM serta peningkatan keterampilan agar kaum mak-mak dapat menambah pundi-pundi ekonomi bagi keluarganya. Jadi mereka berharap memang ada program yaitu permodalan dan alhamdulillah akan Ridho sendiri akan memberikan program yang namanya ketupat ya, kredit tanpa bunga, akses cepat. Mendengarkan aspirasi warga Jakarta juga dilakukan para relawan pasangan Ridho dengan menggelar diskusi curhatin Jakarta di kawasan Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Diskusi kali ini mengusung tema bangun kota rawat lingkungan serta peran penting anak-anak muda dalam menjaga dan merawat lingkungan di Jakarta. Tentu anak-anak mudanya peduli sama kotanya, ingin lebih banyak space atau ruang yang bisa mereka manfaatkan, bukan hanya sebagai tempat nongkrong, tetapi tempat untuk mereka produktif ya, bisa bekerja, bisa berkarya, bisa berkumpul, berolahraga. Jadi anak-anak mudanya variatif ya. Para relawan akan terus turun ke masyarakat menampung setiap curhatan hati masyarakat agar nantinya dicarikan solusi melalui berbagai program dan visi misi pasangan Ridwan Kamil Suswono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berharap dua ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dapat hadir dalam kampanye akbar pada 23 November mendatang. Harapan Pram disampaikan usai mendapatkan dukungan dari relawan warga kota yang merupakan relawan pendukung Anies Baswedan pada Sabtu siang. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung, Rano Karno, resmi mendapatkan dukungan dari relawan warga kota yang merupakan relawan pendukung Anies Baswedan. Ditemani juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, Pramono pada Sabtu pagi berkunjung ke markas komando warga kota Kawal TPS di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut diberikan pasca pertemuan paslon nomor urut 3 dengan mantan gubernur Anies Baswedan di kediaman Anies pada Jumat lalu. Pramono pun berharap para mantan gubernur Jakarta, baik Anies Baswedan maupun Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dapat hadir dalam kampanye akbar 23 November mendatang. Saya betul-betul merasa mendapatkan energi yang luar biasa. Maka energi yang luar biasa ini harus tersalurkan dalam hal yang sangat positif untuk bisa menang satu putaran. Tentunya saya sungguh berharap Mas Anies bisa hadir. Dan bukan hanya Mas Anies, mungkin saya kalau Pak Ahok juga mau hadir, Pak Anies sama Pak Ahok kalau duduk bersebelahan kan bagus banget untuk Jakarta kan gitu.
Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Gus Yassin melanjutkan pawai di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, Jokowi pun menyebutkan visi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin jelas membumi. Pawai Presiden ke-7 Joko Widodo bersama paslon Cagup Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin melewati berbagai jalan utama di Kabupaten Tegal, mulai simpang 3 pintu tol Adiwerna menuju Pasar Pepedan, Kecamatan Dukuh Tur. Warga pun antusias menyambut rombongan. Seperti di tempat sebelumnya, yakni Kabupaten Banyumas, Jokowi bersama Ahmad Lutfi Taj Yassin menaiki mobil jeep atap terbuka dan menyapa warga. Joko Widodo pun mengapresiasi antusias masyarakat. Lihat tadi di Banyumas, kemudian di Tegal, semuanya pada kondisi yang sangat antusias. Tetapi sekali lagi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Pemimpin yang baik itulah yang akan dipilih oleh rakyat. Yang memiliki visi, yang memiliki rekam jejak, itu yang akan biasanya yang akan menurut saya visinya jelas membumi. Sementara itu calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengaku sangat senang dengan antusias dan apresiasi masyarakat untuk memberi dukungan memilih pemimpin. Terutama dari suri teladan Pak Jokowi telah memberikan dorongan dukungan kepada kita. Secara tidak langsung mereka adalah orang-orang kita semua yang memberikan aspirasi sana. Pada kesempatan tersebut, paguyuban pedagang Pasar Pepedan menggelar tebus sembako murah yang dijual Rp5.000 per paket. Paket ini terdiri dari setengah kilogram beras, minyak goreng, dan gula pasir. Usai mengunjungi Pasar Pepedan, Jokowi kembali membagikan kaos kepada warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudibar iNews melaporkan. Pemirsa, konsolidasi dan strategi pemenangan Pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPD Partai Perindo Tangerang Selatan menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak mendatang. Konsolidasi yang dihadiri Wakil Ketua Umum 2 DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah ini berkomitmen akan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Benjamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Kami sangat betul-betul menginginkan pasangan Ben Pilar ini menang. Oleh karena itu kami konsolidasikan seluruh kader yang ada di Tangerang Selatan untuk kita berikan pembekalan, untuk kita berikan penguatan-penguatan bagaimana upaya-upaya untuk mengawal proses pemenangan Ben Pilar itu sendiri. Sudah 46 hari saya berkeliling Tangerang Selatan, lebih dari 300 titik. Harapan mereka ke depan Tangsel memang lebih baik lagi. Ya, kemudian yang pertama dari sisi pendidikan. Secara kualitas maupun secara kuantitas mereka mengharapkan ada peningkatan di Tangerang Selatan. Ukuran kita kan rata-rata lama sekolah, memang menjadi target kami untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah kita. Dalam rapat konsolidasi partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini juga menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Timnas Indonesia menggelar latihan bersama jelang laga krusial melawan Arab Saudi di babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, bek andalan FC Copenhagen Kevin Dix tidak ikut berlatih usai alami cedera lutut saat debut melawan Jepang. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang laga melawan Arab Saudi Selasa 19 November mendatang. Pasukan Sintayong menggelar latihan bersama di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Namun saat latihan, bek FC Copenhagen Kevin Dix tidak terlihat karena menjalani pemeriksaan medis akibat cedera lutut yang dialami ketika debut timnas melawan Jepang. Perubahan formasi dan strategi telah diterapkan pelatih Korsel Sintayong demi misi meraih kemenangan atau 3 poin saat menghadapi The Green Falcon.
Terlebih, dua bek andalan Kevin Dix dan Mads Hilgers tampak tak akan berlaga melawan Arab Saudi akibat dibekap cedera. Kemenangan juga dapat menjaga asa pasukan Merah Putih untuk dapat lolos dari babak ketiga dan melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejauh ini, tim Garuda belum pernah meraih kemenangan di babak ketiga. JIZ dan juga kawan-kawan meraih 3 kali seri dan 2 kekalahan saat melawan Tiongkok dan Jepang. Kevin, Anda suka greget nggak sih kalau ngelihat orang tuh buang sampah sembarangan gitu? Betul, rasanya pengen beresin aja, mau buang sampah di tempatnya begitu ya. Nah, pemirsa, informasi ini berawal dari keresahan terhadap masalah sampah plastik. Sejumlah pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat menyulap limbah sampah plastik menjadi mebel non estetik dengan nilai jual yang tinggi, Arita. Penasaran? Berikut liputannya. Di Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sejumlah anak muda kreatif berinovasi menyulap sampah limbah plastik menjadi mebel non-estetik dan bernilai jual tinggi. Setiap harinya, mereka mengumpulkan limbah plastik, mulai dari botol, plastik bekas, ember plastik, kaleng cat plastik, dan berbagai limbah plastik lainnya. Sampah plastik tersebut dicacah atau dipotong kecil. Cacahan plastik kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dibakar dalam oven selama 2 jam. Hasilnya, keramik plastik dengan motif estetik warna-warni yang sangat unik. Olahan plastik kemudian dibuat jadi jam dinding, juga berbagai macam mebel seperti kursi dan meja. Kursi aja, mungkin kita ambil contoh satu kursi yang full plastik yang paling gede itu mungkin bisa ngabisin sampah plastik sekitar 6 kilo bang. Nanti kan bisa kita konversikan menjadi seperti jam, jadi tempat rak dinding. Mebel limbah plastik ini dijual mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Produk furnitur limbah plastik ini dipasarkan online, bahkan menembus pasar ke berbagai daerah seperti Lombok, NTT, Sulawesi, dan Riau. Melalui olahan limbah plastik ini, Rovan dan teman-teman bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus, laporkan. Tak hanya menawarkan keindahan panorama, Pantai Pandawa di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali juga menjadi tempat wisata olahraga air dengan bermain perahu kano. Ya, bermain kano di perairan yang jernih ini menjadi pengalaman yang mengesankan. Di antara pantai-pantai yang ada di Pulau Dewata, Pantai Pandawa selalu ramai dikunjungi wisatawan yang tengah mengisi liburan di Bali. Selain keindahan panorama pantai dengan pasir putihnya, para wisatawan juga bisa menikmati keindahan Pantai Pandawa sambil bermain kano. Anda tak perlu khawatir dengan hantaman ombak, karena susunan karang di pantai ini menjadi penghalang alami ombak ke pantai. Sehingga Anda pun bisa leluasa bermain kano sambil menikmati keindahan alam Pantai Pandawa. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi Pantai Pandawa, mencoba bermain berkano akan menjadi sensasi mengisi liburan yang menyenangkan. Terkesan sekali di Pandawa ini. Pantainya sangat indah dan ketepatan ombaknya dan juga masyarakat ramah-ramah sekali, Pak. Sangat senang sekali. Rasanya asik, agak menyeramkan karena terbalik terus kan satu kanonya 3 orang. Pertama kali mencoba kano ini ya. Karena katanya terkenal cukup bagus. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, cukup dengan Rp50.000 Anda bisa menyewa dan bermain kano sepuasnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Ayus melaporkan.
Pemirsa, tumpukan sampah membanjiri tempat pembuangan sampah ilegal di sepanjang tepian Sungai Cikarang, Bekasi Laut, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya aliran sungai tertutup sampah. Hamparan ribuan kubik sampah membanjiri tepian Sungai Cikarang, Bekasi Laut atau Sungai CBL di Desa Muara Bakti, Bekasi, Jawa Barat. Tempat itu merupakan pembuangan sampah ilegal ini dikelola oleh oknum warga setempat. Akibat banyaknya sampah di permukaan sungai, aliran Sungai Cikarang sampai terhalang. Aktivitas pembuangan sampah ilegal di lokasi tersebut terjadi sejak 1 bulan terakhir. Banyaknya sampah membuat warga resah. Dinas Lingkungan Hidup yang mendapatkan laporan melakukan penutupan TPA ilegal bersama pihak TNI Polri dan Satpol PP. Namun, pihak yang berwenang belum mengamankan pengelola TPA ilegal. Belum tahu, kita tahu juga kemarin ada keluhan dari warga karena mobil lewat di depan desa itu bau, akhirnya warga kan komplain. Di mana sih Pak tepatnya Pak? Ini lokasinya di pinggir kali, bekas galian tanah ini di RT 15. Di lokasi tersebut ada pembuangan sampah liar. Dan jam itu juga kami langsung bergerak bersama personil kami untuk meninjau langsung ke lokasi. Setelah kami meninjau, lanjut kami berkoordinasi sama RT, RW, kepala desa, termasuk ke kelurahan juga. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penampungan sampah ilegal ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi rencananya akan mengevakuasi ribuan kubik sampah ke TPA Burangkeng. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.